Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Mudah-mudahan pada hari ini anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kembali lagi kita belajar tentang IPA dengan materi organ gerak manusia. Tujuan pembelajaran ini anak-anak ibu supaya bisa memahami tentang bagian-bagian organ gerak manusia itu apa saja. Baiklah, marilah kita masuk ke materi. Organ gerak manusia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah rangka tulang. Rangka atau tulang merupakan alat gerak pasif. Artinya, rangka hanya dapat bergerak dengan bantuan otot. Tulang juga berfungsi untuk menopang tubuh, memberi bentuk tubuh dan tempat melekatnya otot-otot. Selanjutnya, berdasarkan bentuknya, tulang dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, tulang pipi, contohnya tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Kedua, tulang pipa. Tulang pipa itu contohnya tulang paha dan tulang lengan. Berdasarkan penyusunnya, tulang dibedakan menjadi 2 juga. Pertama adalah tulang rawan. Tulang rawan contohnya tulang telinga. Yang kedua, tulang keras. Tulang keras contohnya adalah tulang tengkorak. Tulang juga sebagai alat gerak pasif atau tulang merupakan sebagai alat gerak pasif. Tulang-tulang manusia membentuk satu kesatuan yang disebut rangka. Perhatikan gambar rangka manusia berikut. Di sini ada tulang tengkorak, tulang selangka, tulang lengan, tulang rusuk, tulang pengumpil, tulang hasta. Jadinya anak-anak ibu silahkan memperhatikan mana bagian-bagian yang termasuk rangka-rangka tulang manusia yang ada di badan kita. Selanjutnya, persendian. Persendian berfungsi menghubungkan tulang yang satu dengan tulang yang lain. Jadinya, persendian itu fungsinya adalah menghubungkan tulang yang satu dengan tulang yang lain. Macam-macam persendian pada rangka manusia. Yang pertama adalah sendi putar. Contohnya pertemuan tulang leher dan tengkorak. Jadi contoh daripada sendi putar adalah pertemuan antara tulang leher dengan tengkorak. Sendi ini dapat digerakkan memutar. Yang kedua, sendi engsel. Sendi engsel contohnya adalah pertemuan tulang lengan atas dan tulang lengan hasta yang berada di bagian tangan kita. Sendi ini hanya dapat digerakkan satu arah saja. Yang ketiga, sendi peluru. Sendi peluru contohnya tempat pertemuan tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkuk. Sendi ini dapat bergerak ke semua arah seperti tulang panggul dan tulang paha. Contoh sendi peluru itu adalah terdapat pada tulang panggul dan tulang paha. Yang keempat, sendi plana. Sendi plana contohnya adalah tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Jadi contoh pada sendi plana ini terdapat pada bagian tangan atau telapak tangan dan tulang ibu jari. Sendi ini dapat digerakkan ke 2 arah saja. Yang kelima, sendi geser. Sendi geser contohnya adalah tulang-tulang pergelangan kaki. Gerakan sendi ini hanya terbatas, yaitu hanya dapat menggeser saja. Selanjutnya yang ketiga adalah otot. Otot adalah jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Otot memiliki fungsi penting, yaitu menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, memegang, dan mengangkat. Itu fungsi daripada otot. Selanjutnya fungsi otot yang kedua adalah menggerakkan jantung. Jadi fungsi otot yang kedua adalah bisa menggerakkan jantung. Yang ketiga, fungsi dari otot adalah mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat baik itu nutrisi maupun oksigen. Selanjutnya jenis-jenis otot manusia.
Yang pertama adalah otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Gambar otot polos. Di sini ada gambar otot polos. Nah, yang hitam-hitam ini adalah inti selnya. Selanjutnya, ciri-ciri otot polos. Ciri-cirinya adalah waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuknya seperti perahu, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel, dipengaruhi oleh saraf otonom, bekerja di luar kesadaran, gerakannya melambat. Berada di bagian usus, saluran peredaran darah dan otot di saluran kemih. Jadinya otot polos ini biasanya terdapat pada otot usus atau berada di bagian usus. Yang selanjutnya tidak diperintah oleh otak. Itulah ciri-ciri daripada otot polos. Selanjutnya yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Gambar otot lurik terdapat di bagian tangan, yaitu di bagian lengan. Selanjutnya, ciri-ciri otot lurik. Bentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka. Bekerja secara sadar dan diperintah oleh otak, gerakannya cepat. Gerakannya juga cepat, tak beraturan dan mudah lelah. Bentuknya panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel, mempunyai pigmen atau mioglobin. Inti selnya berada di. Selanjutnya yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung hanya terdapat pada jantung saja. Jadinya otot jantung itu hanya terdapat pada jantung manusia saja. Atau otot jantung hanya terdapat pada bagian jantung saja. Ciri-ciri otot jantung. Otot jantung berbentuk silindris, bentuknya bercabang, terletak pada jantung, memiliki banyak inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tak membutuhkan istirahat. Itulah ciri-ciri daripada otot jantung. Selanjutnya, gambar otot jantung. Ini adalah gambar otot jantung. Ya, otot jantung itu hanya terdapat di bagian jantung saja. Ini jantung atau jantung manusia. Disinilah tempat bagian otot jantung kita. Selanjutnya, cara memelihara kesehatan otot. Nah, ini adalah cara-cara kita bagaimana cara memelihara kesehatan otot. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh. 2. Melakukan peregangan. Yang ketiga, meringankan nyeri otot. Yang keempat, menghindari gerakan yang membebani otot secara berlebihan. Jadinya, jangan sampai otot dipaksa untuk mengangkat beban yang terlalu berat. Selanjutnya, 5. Melakukan latihan secara rutin. Yang keenam, jangan lupa mengkonsumsi makanan yang bernutrisi bagi otot kita.